Kudus. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Kita bersyukur kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, yang dimana Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai di sepanjang musim hidup yang kita lalui di hari-hari ini. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak
menyerahkan kepada Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Kau sudah membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Di hari-hari yang kami lewati, kami lalui, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai. Di dalam setiap pergumulan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biar kami selalu belajar mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun masa-masa yang sulit ada di depan kami, tapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami akan melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah kami pikirkan, tetapi Engkau kerjakan semuanya itu bagi kami. Kami bersyukur memuji kebesaran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Seberapapun kami jemaat Tuhan, kami masih harus di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami di saat kami menaikkan pujian kami, di saat kami selalu mengangkat hati kami kepada Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai, dan Tuhan yang mengurapi semua jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Di hidupku ada sobat yang setia. Haleluya. 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 Punya sobat yang setia seperti Yesus yang rela memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa kesetiaannya. Untuk saudara dan saya, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Sebab itulah menjadi kerinduan kita, menjadi tujuan hidup kita, membuat Allah senang, membuat Allah tersenyum,
lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerahmu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan
kasih, pada saat ini kami memerlukan firman-Mu, mari urapi hati pikiran kami. Biarlah Roh yang kudus yang bekerja atas hati pikiran kami dan sucikan kami, supaya kami beroleh kekuatan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita bersama kembali. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam Sakaria pasal yang pertama, ya, Sakaria pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sakaria pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Penglihatan seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para rabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaiklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dunia sekarang sedang rame-ramenya membahas, berbicara perihal resesi. Resesi itu adalah kemerosotan, Bapak Ibu. Resesi adalah kemerosotan. Resesi itu meliputi beberapa hal dalam dunia ini, yaitu ekonomi, dan kemerosotan ekonomi itu mempengaruhi proses perputaran keuangan, mempengaruhi juga produk in-out-nya, dan juga mempengaruhi daripada SDM, dalam hal ini adalah tenaga kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya itu pasti ada sebab dan akibat, ya kan? Kita lihat bahwa resesi itu terjadi karena pasti ada sebabnya. Saat ini sudah ada beberapa negara, ya, mungkin ada 14 sampai 16 negara, mereka sudah menyatakan resesi, ya kan? Menyatakan resesi. Kenapa terjadi resesi? Diakibatkan daripada COVID yang terjadi di dunia pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, akibat daripada COVID muncul resesi, dan di dalam dunia resesi muncul yaitu akan kemerosotan perekonomian, yang artinya bahwa produksi merosot, ya kan, ketenaga kerjaan merosot dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa yang terjadi resesi yang pertama-tama itu adalah pasti negara-negara yang mengandalkan satu negara tersebut adalah sebagai negara distributor, ya kan, negara distributor, yang artinya hanya sebagai media perdagangan, tukang lempar dagang atau maklar, ya, ibaratnya maklar, ya.
itu negara yang mengandalkan ekonominya dari maklar atau dan sebagai distributor itu akan mengalami resesi lebih dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada negara yang memasok dan tidak ada negara yang membutuhkan. Berhenti. Nah di situ. Itu pasti negara yang mengandalkan yang namanya sebagai maklar atau distributor. Contohnya adalah salah satunya sekarang terjadi adalah negara-negara yang 14 negara resesi itu latar belakangnya adalah mereka negara distributor atau sebagai negara maklar. Contohnya adalah Singapura. Singapura itu tidak ada pabriknya Bapak Ibu ya. Di sana tidak ada pabrik, lahan berkurang, nah itu. Sehingga salah satunya menghadapi resesi. Yang kedua, negara yang mengandalkan industri itu akan menghadapi tahap kedua lebih rendah dibanding tahap satu sebagai negara distributor. Kenapa? Karena masih aman di bawahnya negara distributor. Kenapa? Mereka masih punya perusahaan. Walaupun perusahaan itu tidak bergerak, kenapa? Karena tidak ada yang butuhkan, tetapi masih lebih aman. Kelompok kedua inilah adalah negara-negara yang memiliki industri resesi. Nah, yang lebih bawah lagi, yang artinya tingkat resesinya lebih bawah, lebih ringan, itu adalah negara-negara yang memiliki kawasan industri, tetapi juga memiliki kawasan negara-negara agraris, yaitu negara-negara yang mengandalkan pertanian. Kenapa? Karena bisa memproses dan memproduksi bahkan menjual secara langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh, Indonesia ini masih aman daripada resesi, yang artinya apa? Tidak tinggi kalaupun terjadi, minim. Kenapa? Karena Indonesia bisa memproduksi padi, bisa menjual padi, bisa buat tempe, bisa buat tahu, bisa buat kerupuk, tidak harus impor kerupuk, tidak harus impor tahu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tergantung daripada besar kecilnya itu tergantung dari negara agraris itu menanam kedelainya. Karena pokoknya apa? Pokoknya kuncinya adalah di tanaman negara tersebut. Singapura sudah tidak ada tanaman yang seperti di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang melatar belakangi dan bagaimana sekilas proses daripada resesi ekonomi yang ada di dunia yang diawali dengan yang namanya COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di sisi lain kita melihat bahwa bagaimana mengatasi resesi yang ada di dalam dunia ini di setiap pribadi manusia. Resesi yang paling tinggi di dunia ini adalah resesi moral. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau sampai resesi moral berarti apa? Terjadi kemerosotan moral, ya kan? Terjadi kemerosotan moral. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di saat ada pandemi, di saat ada COVID-19, Bapak Ibu masih konsisten ibadah bersekutu dengan Tuhan apa tidak? Kalau tidak, berarti Bapak Ibu sedang menghadapi resesi moral. Ya, di situ. Kalau masih bersekutu dengan Tuhan, oh berarti masih stabil. Kalau tidak, berarti terjadi resesi moral. Dan yang berbahaya itu adalah resesi moral. Kunci daripada dunia ini adalah resesi moral. Ekonomi bisa dibangun karena moralnya baik. Ekonomi tidak bisa dibangun kalau moralnya tidak baik. Kenapa? Karena membangun ekonomi sebesar apapun, tapi kalau negara masih ada yang namanya korup, itu susah. Minimal meminimalisir korupsi, itu akan bisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel ini ditegur oleh Tuhan karena apa? Karena bangsa Israel sudah mengalami resesi moral yang sangat luar biasa. Ini di detik-detik atau di akhir-akhir tahun di mana perjanjian lama ini ada masa-masanya sudah berakhir. Tuhan menegur bangsa Israel. Kenapa? Karena resesi moral yang luar biasa.
Kejatuhan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, di pembuangan, dijajah, itu karena apa? Karena terjadinya resesi moral, Bapak Ibu. Kenapa terjadi, contoh kita melihat, kenapa terjadinya perekonomian dunia ini sebenarnya merosot? Karena resesi moral inilah yang penyebabnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini seruan untuk bertobat. Dari kalimat ini kita melihat berarti sedang terjadi apa di sana? Berarti sedang terjadi kebobrokan moral. Sedang terjadi apa? Resesi moral, kemerosotan moral. Baik itu kemerosotan hubungan dengan Tuhan maupun kemerosotan yang mengakibatkan mereka sudah jauh dari Tuhan, bahkan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di sini sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Ini Nabi Zakaria dipakai oleh Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Ini cara mengatasi resesi yang ada di dalam kehidupan kita secara moral. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ya, kembalilah kepadaku. Beginilah firman Tuhan, ya kan? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ini yang kita lakukan. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagu kan, lagunya Bibu ya. Tapi terbalik. Engkau jauh. Tapi yang jauh itu bukan Tuhan yang membuat jauh, tetapi kitalah yang membuat Tuhan itu jauh daripada kita, ya kan? Aku jauh, engkau jauh. Artinya apa di dalam hal ini? Bahwa kitalah yang membuat semuanya ini Tuhan tidak berkenan. Mari kita lihat pada zaman Adam dan Hawa. Di saat Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Tuhan selalu komunikasi bertemu dengan Adam dan Hawa. Di saat Adam jatuh dalam dosa itulah, mulai saat itu Tuhan jauh daripada manusia. Kenapa? Karena dosa. Karena manusia sudah membatasi diri, sudah dalam kegelapan, dalam ketidakkudusan, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah jauh meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan itu akhirnya setelah kejatuhan Adam dan manusia, Adam ke dalam dosa berkelanjutan sampai memilih bangsa. Bangsa itu pun juga tidak konsisten di dalam Tuhan. Terus naik turun, terjadi resesi moral, terjadi resesi rohani yang sangat luar biasa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Naik turun. Begitu mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan memulihkan mereka. Begitu mereka jauh dari Tuhan lagi, mereka dijajah dan diporak-porandakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah akibat akibat daripada resesi moral sangat luar biasa. Baik bangsa, baik pribadi, kalau sudah terjadi resesi moral, maka itu akan menjauhkan berkat, menjauhkan hubungan manusia dengan Tuhan, maka Tuhan tidak peduli lagi. Maka di sini Tuhan menyerukan kepada bangsa Israel, contohnya, kembalilah kepadaku dan maka aku pun akan kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan jauh atau dekat itu tergantung daripada kita. Ya. Jauh dekatnya Tuhan itu tergantung kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita selalu datang hadirat Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, resesi yang sangat luar biasa, yang sangat membahayakan dunia adalah resesi moral. Resesi di mana manusia jauh daripada Tuhan dan bahkan tidak dalam hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu yang membahayakan sehingga dunia ini
sangat perlu dibenahi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan COVID ini yang Tuhan izinkan. Apakah ini karena di dunia sedang terjadi resesi moral? Kita bisa menilai masing-masing bagaimana situasi dunia pada saat ini. Di dunia ini, ya kan, berapa persen orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang percaya adanya Tuhan, atau yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita bisa menghitungnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itulah Tuhan menghendaki kepada kita, ya kan? Mari bagaimana kita memulihkan resesi moral, mengembalikan posisi, ya, dari resesi moral menjadi baik. Itu adalah dengan kita kembali kepada Tuhan, membangun hubungan bersekutu dengan Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Otomatis di dalamnya adalah ada pertobatan, ada persekutuan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi seruan untuk bertobat itu adalah acuan yang didasari kepada adanya sebuah kejadian, yaitu resesi moral, kemerosotan moral yang luar biasa. Dan situasi saat ini kita tidak tahu di dunia ini. Mungkin Tuhan sedang mengintip situasi dunia ini sehingga karena terjadi resesi moral, sehingga ini yang terjadi. Tapi kita bergumul, kita menghadap Tuhan, kita doakan bangsa ini, kita doakan dunia ini supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan memulihkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, terlebih kita, supaya kita sanggup siap di dalam situasi ini. Justru disinilah kita harus membawa bangsa ini, negara ini, dunia ini untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah boleh menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau sangat mengasihi akan kami, tetapi kami selalu jauh daripada Engkau. Kami selalu jauh daripada hubungan kami dengan Engkau. Kami tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami, ya Tuhan Yesus, tidak mengindahkan segala firman. Bapa di surga, dalam nama Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau menegur kami bahwa kunci daripada kehidupan dunia ini adalah hubungan akrab ente mesra manusia dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa kami masing-masing ya Tuhan, supaya sampai tidak terjadi resesi moral ya Tuhan, yang berakibat fatal bagi semua kehidupan manusia juga. Terima kasih, pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan bangsa ini, pulihkan negara kami, bahkan pulihkan dunia ini ya Tuhan Yesus, untuk hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, supaya ya Tuhan Yesus, banyak manusia percaya kepada Engkau dan mereka meninggalkan ya Tuhan. Pulih hubungan kami dengan Tuhan, sehingga resesi moral ini terpangkas, berhenti sampai di sini. Kami kembali kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan, pulihkan kami. Hubungan kami dengan Engkau. Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami. Amin. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu saat ini. Dan kami serahkan ya Tuhan Yesus akan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, Tuhan campur tangan, pimpin hati, pikiran, jiwa dan kekuatannya. Pak Agung Abednego Chelsea, Bu Lamide, Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi, Engkau yang campur tangan, pulihkan, bawa kami bagi kemuliaan-Mu. Pak Nato, Bu Nato, Mbak Riari Koreta, pun juga Pak Aan, Bu Aan, Mas Rusriang, pulihkan kami ya Tuhan Yesus, pulihkan, pimpin kami. Pak Paulus, Bu Paulus, Manuel, campur tangan dalam kuasa-Mu. Pak Raji, Bu Maria, Mas Tio maupun Bisel dalam pimpinan Tuhan.
dalam urapan-Mu. Pak Yuda Bu Yuda Nina Aksa Engkau campur tangan pimpin ya Tuhan, dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Pak Rubianto Bu Rubianto, Pak Lusius sekeluarga dalam pimpinan dan urapan-Mu ya Tuhan, baik Saudari Yudan maupun Angga, Bu Yusuf maupun Saudari Yuyun, dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Pak Priyo, Bu Priyo sekeluarga juga di Bali. Tuhan kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan jemaat, pulihkan hati kami masing-masing, hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, supaya tidak terjadi resesi moral berkepanjangan yang mengakibatkan resesi perekonomian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan sinode kami dalam pimpinan Tuhan, dari pusat sampai daerah dan gereja lokal yang akan musda dan kongres. Kami serahkan pimpinan Tuhan menyertai. Dan bahkan ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Presiden, wakil, para menteri, dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini pun juga tenaga medis seluruh Indonesia. Tuhan kami serahkan dalam nama-Mu. Bahkan masyarakat Indonesia, Tuhan campur tangan dengan hikmat-Mu dalam segala hal ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dan pulihkan bangsa negara ini, bahkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memimpin atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan memberkati.